Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Subhanallah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah yang telah mentakdirkan, telah mengizinkan saudara-saudaraku semuanya, teman-teman semua untuk bisa berangkat ke tanah suci, melaksanakan ibadah haji, menggenapi rukun Islam yang kelima, haji, yang insya Allah mudah-mudahan haji kita semua menjadi haji yang mabrur, yang tidak ada balasannya kecuali surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman dirahmati Allah, terima kasih saya sampaikan di sela-sela teman-teman melaksanakan manasik haji atau sebelumnya, ketika ada persiapan-persiapan untuk menjelang prosesi puncak manasik ibadah haji, saya terima kasih teman-teman mau membaca buku saya. Judulnya dan yang ada di tangan teman-teman adalah Haji, dari Pemurnian Misi Kenabian ke Revolusi Kebangkitan. Nah, kali ini, dalam video singkat ini, saya akan menerangkan sedikit tentang melempar jumrah. Melempar jumrah dalam ibadah haji ini adalah salah satu kewajiban haji. Kewajiban haji yaitu jumrah Aqabah pada tanggal 10 Zulhijjah. Setelah sebelumnya kita wukuf di Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah mulai waktu zuhur sampai maghrib. Kemudian malamnya kita mabit di Muzdalifah. Dari Arafah kita mabit di Muzdalifah untuk mengumpulkan, mengambil batu kerikil, ya, untuk kita melempar jumroh keesokan harinya, ya, 7 batu kerikil, ya. Kemudian juga mengambil batu kerikil untuk 2 hari berikutnya, tanggal 11 dan 12 Zulhijjah bagi yang nafar awal, atau 3 hari 11, 12, 13 Zulhijjah. Nah, itu semua batu-batu kerikil itu kita ambil di malam pada saat kita mabit di Muzdalifah. Nah, setelah dari Muzdalifah, ba'da subuh berangkat ke Jamratul Aqabah, ya, untuk melempar jumroh Aqabah. Ini prosesi ibadah haji yang sangat berat. Subhanallah. Kenapa? Karena harus berjalan, ya, menapak tilasi perjalanan dari kota Makkah, dari Padang Arafah, dari Muzdalifah menuju tempat pelemparan jumroh. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. 7 kali kita melempar. Tapi perjalanannya kan bukan ketika sampai di situ saja, tapi sebelumnya kita sudah berbondong-bondong, berjamaah, gitu ya, dengan banyak sekali berjumpa dengan kaum muslimin dari seluruh dunia, memakai pakaian yang putih, ihram, ya. Kita lakukan melempar jumroh Aqabah ini. Subhanallah. Nah, oleh sebab itu, apa hikmah dari melempar jumroh ini? Yaitu komitmen kita, tekad kita untuk apa? Ya, tidak pernah berhenti untuk melawan setan. Ya, karena kita di malamnya setelah bersih dosa-dosa kita di Padang Arafah, diampuni oleh Allah, tidak boleh sedetik pun, 1 jam pun tidak boleh, 1 hari pun kita jeda. Atau kita bikin gencatan senjata kepada setan yang akan terus menggoda kita. Ya, akan membuat kita menjadi hamba-hamba Allah yang berlumuran dosa, banyak melakukan salah dan kekhilafan. Maka sejak hari pertama setelah dosa-dosa kita diputihkan, dilebur oleh Allah Ta'ala di Padang Arafah, maka sejak hari berikutnya, kita sudah harus memiliki komitmen untuk melawan godaan iblis. Yang disimbolkan dalam apa? Patung berhala, monumen berhala yang kita lempar itu. Itulah jumrah Aqabah. Nah, jumrah Aqabah itu adalah ya monumen pelemparan batu yang paling besar. Nah, nanti untuk yang jumrah dari yang kecil, ula, wusto yang sedang, dan kemudian Aqabah yang besar itu, nanti juga akan ada lagi dalam prosesi ketika kita mabit di Mina. Ya, kita bermalam di Mina selama 2 hari, 2 malam atau 3 hari. Ya, itu nanti ada prosesi juga pelemparan jumroh setiap harinya di 3 tempat, ula, wusto, dan Aqabah. Ya, untuk apa ini semua kita lakukan? Kita lakukan untuk menapaktilasi perjuangan Nabi Ibrahim dan keluarganya bersama istri beliau Hajar, bersama putra beliau Nabi Allah Ismail alaihissalam. Ketika mereka digoda oleh iblis, mereka hendak berjalan menuju tempat altar penyembelihan Nabi Ismail atas perintah Allah dalam Al-Quran, dalam surah As-Saffat ayat 102, itu disebutkan, falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara
Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Maka itu, inilah komitmen keluarga, komitmen seorang hamba agar tidak tergoda oleh iblis, agar kita senantiasa berkomitmen untuk mengerjakan semua perintah Allah, apa saja yang Allah perintahkan kita kerjakan, dan kita tidak boleh hanyut, tidak boleh surut, karena godaan dan rayuan iblis yang senantiasa menghalangi kita dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat menunaikan ibadah Jumrah Aqabah tanggal 10 Zulhijjah, dan selamat juga untuk melaksanakan mabit di Mina 11, 12 Zulhijjah atau 11, 12, dan 13 Zulhijjah, melaksanakan Jumrah Ula, Wusta, dan Aqabah. Mudah-mudahan dilaksanakan dengan sepenuh hati, dengan khusyuk, meresapi makna-maknanya sampai ke dalam hati kita, agar Allah jadikan haji kita menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.